Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kandang saya, kandangnya Mas Saifuddin, Desa Kauman, Kecamatan Borno, Kabupaten Bojonegoro. Untuk usaha bebek pedaging ini sudah saya jalankan lebih dari 10 tahun. Yang awalnya saya coba-cobanya di rumah. Jadi coba-coba untuk beternak itu di rumah, skalanya cuma 100 sampai 200 dengan utak-utik selama 2 tahun untuk menemukan pakan yang bagus, terus untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Alhamdulillah setelah 2 tahun tahu konsepnya, tahu caranya, akhirnya saya buat kandang di sini di pinggir kali ini ya mulai tahun 2013 sampai sekarang. Alhamdulillah lancar, meskipun kadang ada kendala-kendala yang namanya beternak ya, ada kalanya itu kena penyakit, juga pernah mengalami rugi, tapi dengan konsep pakan yang saya berikan, pakan mixing sekarang yang saya buat, juga sudah bisa melebar ke teman-teman yang lain, bukan tidak hanya di desa sini, di desa yang lain teman-teman yang beternak bebek juga pada ngambil pakan di saya juga, dan alhamdulillah hasilnya juga lumayan. Bahkan luar kabupaten juga banyak yang ke sini. Kalau berbicara banyak usaha itu saya juga nggak tahu, saya juga nggak pernah nyoba yang lain. Sekali coba itu langsung ke bebek. Jadi mulai dari rugi, mulai dari nggak dapat apa-apa sampai ada hasilnya. Alhamdulillah saya telatenin juga ada hasilnya, karena prinsip saya usaha apapun sebetulnya sama. Tergantung bagaimana kita itu telaten, terus mempelajari lebih dalam, dan kita itu betul-betul menjiwai dengan apa yang kita kerjakan. Baik itu peternakan, mau itu usaha yang lain, kalau kita jiwai dengan benar, kita telaten, insya Allah ada hasilnya. Kalau kerugian yang paling besar yang saya alami itu sebelum corona, sampai corona kemarin, itu karena bebek nggak laku. Jangankan kan untuk dijual, diberikan pada ke pasar saja itu nggak ada yang beli, karena memang banyak toko warung-warung yang tutup, sehingga kita mengalami kerugian banyak dan kena penyakit. Pernah mengalami kerugian 40 juta juga pernah, karena memang posisinya kena penyakit. Secara total itu habis, tidak bisa sangat sedikit, sehingga kerugian kita juga besar. Tapi memang itu konsekuensinya orang bekerja. Jadi ya kadang ya sekali-kali kita mengalami kerugian, tapi kalau kita putus asa di situ, maka kita tidak akan jalan. Berusaha untuk kuat. Kalaupun rugi, kita pelajari kerugian dari apa. Karena banyak sekali kerugian itu, banyak sekali faktornya. Kerugian yang biasanya bagi pemula itu mengalami kerugian karena apa? Belum cekatan atau belum pahamnya terkait bebek. Maksudnya dari sisi pakannya, dari sisi bibitnya, terus yang paling penting itu adalah pasar. Apalagi pada saat bebek itu banjir, bebek itu pasokannya banyak, pasarnya nggak jelas, maka di situ kita pasti akan mengalami kerugian. Nah, untuk sekarang saya sudah masuk ke kemitraan. Artinya kemitraan itu kemitraan harga, kemitraan pembelian. Jadi saya sudah punya market yang jelas, sehingga saya nggak bingung mau itu bebek banjir, mau itu bebek berkurang, saya sudah nggak bingung. Cuman harganya itu yang standar. Kalaupun bebek mahal, saya juga harganya tetap. Bebek murah, harganya juga tetap. Itu sisi aman saya di situ. Kalau hitungan usaha ternak itu memang kita nggak punya patokan yang pasti terkait hasil. Artinya itu kalau dulu waktu awal-awal saya buat kandang di rumah itu mulai berhasil, mulai bisa, itu dari 100 bebek itu bisa menghasilkan 500.000 juga sudah sangat bagus. Bahkan bisa sampai 700.000 waktu itu, karena harga pakan juga belum begitu mahal. Tapi untuk saat ini, kalau sudah harganya bebek jatuh, kita itu tidak berpikir untung yang terlalu tinggi. Artinya dapat untung saja sudah alhamdulillah. Kita telatenin, karena ada masa-masa di saat posisi harga bebek yang tinggi.
Itu bagi untuk yang harga pasar. Tapi kalau untuk kemitraan, tinggal jaga kematian yang ada di kandang. Asal kematiannya minim, maka insya Allah keuntungannya juga lumayan. Kalau harga pakan, karena kita itu pakai pakan mixing, secara otomatis harganya juga sesuai dengan apa yang ada di pasaran. Satu contoh, kalau kita menggunakan kebi itu kan harganya kalau sudah kebinya langka itu harganya selangit. Makanya pinter-pinternya kita mensiasati untuk mencari pakan alternatif. Dan alhamdulillah kemarin saya sudah mulai bulan 8 ini sudah meramu pakan alternatif dengan bahan-bahan yang relatif murah. Karena pada saat kemarin harga kebi sampai 6.000 bahkan 6.000 lebih, saya masih bisa jual pakan mixing itu harga Rp5.625 per kilonya. Pada saat harga kebi sangat melonjak kemarin, ya dengan apa ya, uji coba pakan alternatif. Dan uji coba itu saya lakukan itu tidak hanya sekali. Jadi pada saat saya punya inisiatif untuk membuat pakan dengan pakan alternatif yang harganya murah, saya coba di kandang saya dulu sampai 2 kali panen. 2 kali panen, hasilnya pas, artinya HPP-nya antara pakan yang saya berikan dengan hasil bobot yang saya dapat, itu margin surplusnya lumayan. Saya baru berani memberikan pada teman-teman yang membutuhkan, artinya nempel lah, artinya seperti itu. Nah, belum berhasil saya nggak berani, karena ini selain saya juga cari keuntungan dari mixing pakan ini, saya juga menjaga teman-teman peternak agar bisa dapat pakan yang murah. Artinya murah tapi mutunya juga bisa bersaing dengan pakan yang mahal. Sehingga peternak itu masih bisa mendapatkan keuntungan meskipun tipis di masa-masa harga bebek jatuh. Beda DOD itu juga beda konsumsi pakan. FCR rata-rata di pakan saya itu 26 sampai 27 per kilo pakan. Maksudnya 26 itu adalah per 2,6 kilo bisa menghasilkan daging 1 kilo. Dan itu dengan konsep posisi panennya itu antara 40 sampai 45. Kalau nanti panennya itu sudah melebihi itu, karena biasanya pasokan bebek tinggi di pasar sehingga panennya molor bagi peternak yang harga pasar ya, itu maka akan menambah HPP semakin tinggi dan mengurangi keuntungan. Karena bebek usia 45 ke atas itu pertumbuhan dagingnya antara konsumsi yang dimakan oleh bebek dengan pertumbuhan dagingnya sudah nggak seimbang. Jadi lebih banyak pakan yang dikonsumsi, dagingnya sedikit. Kalau rata-rata umur 40 ya FCR-nya sekitar 2.6 sampai 2.7. Itu pakan yang kami buat. Kalau di saya itu umur 40 rata-rata. Bisa lebih cepat 2 hari, bisa lebih lambat 2 hari. Artinya karena saya sudah ikut di kemitraan, jadi panennya kan agak tepat. Jadi biasanya kalau posisi bebek agak jarang, agak langka, kayak momen seperti ini, umur 38 juga kadang sudah dipanen. Tapi kalau posisi bebeknya banjir, pasokan bebek tinggi, biasanya 42, bahkan pernah 45. Karena apa? Kalau sudah 45 ke atas sampai 50, peternak yang sangat dirugikan. Karena konsumsinya sudah nggak seimbang lagi. Dan alhamdulillah ya sedikit-sedikit tetap ada hasilnya. Jadi itu kelebihan dari harga kemitraan, harga kontrak itu. Kalau harga pasar, kalau sudah harganya jatuh, kadang ya mengalami kerugian. Ya itu risiko dari pekerjaan kita. Gitu. Kalau saya kandang nggak pernah menghitung, Pak. Kenapa? Saya memang berusaha tidak menghitung kandang habisnya kandang yang saya buat, biar nggak terlalu angen-angen, Pak. Jadi pokoknya nota pembelian saya buang semua. Ya kalau kandang seperti ini ya nggak begitu mahal lah. Mungkin untuk teman-teman yang sudah beternak ya sudah bisa menghitung sendiri. Yang jelas saya tidak secara rinci menghitung. Tapi kalau kebutuhan modal untuk bebek itu hitungannya tergantung dari harga DOD. Nanti harga DOD ditambah pakan starter. Biasanya kalau saya 100 ekor per 100-nya itu pakan starternya cuma 25 kilo. Setelah itu pakai pakan mixing.
Pakan mixing ya tergantung bobot yang kita target. Ya kurang lebihnya sekitar 4 kilo sampai 4 kilo setengah itu sampai panen. Bisa juga sampai 5 kilo kalau memang ada kemoloran panen dan target panennya minta lebih berat. Jadi kita tinggal mengalihkan dari FCR-nya. Kalau 4,5 dibagi bobot bebek lah, FCR-nya kurang lebih ketemunya 2,6 sampai 2,7. Jadi per 100-nya itu kurang lebih ya 4,5 kintal untuk pakan mixingnya. Biasanya itu sampai umur 8 atau 9 hari. Biasanya. Karena saya menggunakannya starter cuma sedikit. Memang idealnya itu paling enggak itu sampai umur 2 minggu idealnya. Tapi saya nggak begitu ideal dengan itu. Irit-irit pakan. Jadi saya cukup 25 kilo per 100 bebek itu sampai habis. Mau dia habis 7 hari, mau 8 hari, mau 9 hari, setelah itu habis kita ganti dengan pakan mixing. Biasanya rata-rata 8 hari untuk per 100-nya. Tinggal mengalihkan populasi kita. Kalau terkait kerugian sebetulnya nggak hanya waktu corona saja. Sebetulnya titik terbesar kerugian itu adalah di kematian. Pada saat ada wabah, penyakit biasanya itu mata biru, itu pasti kita akan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena populasi kita yang ada bisa tinggal 1/4 atau 1/3 yang tersisa, dan itu pun sudah nggak maksimal. Makanya terjadi kerugian besar karena populasinya agak besar, sehingga mengalami kerugian yang tinggi. Posisi bebek mati kena wabah itu kan sudah berumur, sehingga sudah menghabiskan pakan banyak. Kalau masalah kerugian sebetulnya bukan hanya waktu corona, sebelumnya juga sudah pernah ada wabah seperti itu. Ya gimana kita pintar-pintarnya untuk mengantisipasi wabah itu ya. Nek saya ya cuma saya semprot gitu aja pakai disinfektan. Memang tidak ada perawatan yang sangat spesial seperti kandang-kandang ayam, atau memang nggak begitu nggak begitu istimewa saya perlakuan di kandang ya. Mungkin ini bagian manajemen yang harus saya benahi. Kalau vaksin itu bebek itu sudah divaksin sejak DOD. Jadi DOD sebelum saya ambil itu sudah divaksin dari sana. Setelah itu, saya nggak pernah pakai apapun. Kadang-kadang pas waktu waras pikirannya ya tak kasih vitamin. Tapi sekarang nggak belas. Sampai besar untuk itu nggak pakai sama sekali. Ya mungkin juga ini juga perlu pembenahan juga. Kalau berbicara omset itu saya kan populasinya 700 atau satu rate panen. Jadi sekali panen ya kurang lebih sekitar 30 juta sampai 33 juta itu sekali panen. Karena saya harganya harga kontrak. Jadi dari 700 itu dikurangi kematian, nanti ditimbang kalau rata-rata 18 ya masih 30-an juta, bisa lebih. Itu omset secara total. Itu per panen, artinya per 2 minggu. Tinggal mengalihkan kalau hitungannya bulanan ya nanti dihitung bulanannya berapa. Suka duka sukanya itu yang namanya orang itu kan jenis hobinya itu kan masing-masing. Kadang ada yang suka burung kicau, kadang suka burung hias, kadang suka ayam petarung, kadang suka bebek kayak saya ini. Sebetulnya kan ini bagian upaya saya untuk mencari penghasilan tambahan, dan tidak tahu kok larinya ke bebek dan tidak pernah beralih. Makanya kalau saya ditanya bebek petelur sama bebek pedaging enak mana, nggak tahu, saya nggak pernah merawat bebek petelur. Sama kambing ini ya nggak tahu, saya nggak pernah merawat kambing. Jadi saya hanya sampai sekarang baru bebek itu, dan memang saya senang. Jadi tidak tahu ya kalau posisi sudah di kandang ini. Malah dulu waktu awal-awal kan saya belum punya anak kandang, kadang itu sampai jam 12 sampai jam 1 di kandang, terus duduk lihat bebek itu seneng. Jadi rasa seneng itu yang membuat kita awet. Sukanya kan di situ. Kalau dukanya ya yang jelas ya dengan kerugian-kerugian yang dialami. Tapi kembali pada prinsip kita yang namanya usaha, nek wedi rugi ya aja usaha, turun ning omah kan bahasanya kan seperti itu. Jadi tetap saya telatenin, wis pokoknya rugi itu sebagian dari perjalanan usaha. Itu saja. Untuk teman-teman yang mungkin baru memulai usaha, yang jelas satu, cari informasi dulu terkait dunia bebek. Artinya itu jangan asal
memelihara bebek. Cari tahu dulu, artinya teman-teman yang sudah punya kandang, yang sudah berhasil, yang sudah berjalan, itu tanya-tanya dulu di situ. Karena bebek itu sebetulnya bukan hal yang sulit kalau masalah pemeliharaan. Siapapun bisa, wong kari makan itu kan gitu. Tapi di situ kan ada poin-poin yang harus diperhatikan. Satu, kualitas DOD. Itu kalau asal orang itu juga nanti akan membawa hasil yang negatif. Terus yang kedua terkait pasar. Pasar itu kan ada momen-momen posisi pasar itu harganya sangat tinggi seperti saat seperti ini, atau pada saat masa jatuh, itu juga harus punya relasi untuk penjualan. Karena sebelum zaman memulai untuk usaha ini, zaman harus sudah jelas dulu kira-kira saya mau jual ke orang ini, jual ke agen ini, biar nanti sampai pada saat memulai bebek itu nanti nggak bingung untuk menjual. Karena rata-rata pemula itu akan berawal pada saat posisi harga bebek jatuh. Kenapa saya katakan seperti itu? Untuk pemula dia bisa dapat DOD pada saat DOD itu membludak. Jadi membelinya mudah. Kalau pada saat DOD itu langka, maka yang dapat DOD kan hanya orang-orang lama yang sudah berlangganan. Nggak mungkin kan diberikan pada orang baru. Makanya bagi teman-teman yang mau beternak bebek, pasti sebagian besar atau 90% akan bermula di saat harga itu jatuh, karena posisi bebek banyak, dan itu sampean harus siap-siap dan lebih banyak belajar pada yang sudah berjalan, karena pengalaman itu kan sangat mahal ya. Jadi kalau memang betul-betul pokoknya niat yang benar, niati benar, terus upayakan belajar pada yang sudah mampu dan perhatikan untuk harga pasarnya. Untuk pakan itu ngikut-ngikut saja, ngikut-ngikut yang sudah jalan. Jangan pakai teori sendiri-sendiri. Karena rata-rata biasanya pemula itu seperti profesor. Kayak dicampur A, B, C, D dan selalu dihitung untungnya. Hasilnya akhirnya gagal. Itu yang menjadi mereka putus asa. Oke, terima kasih teman-teman. Ya, semoga ini membawa berkah bagi panjenengan semua dan saya juga bisa berjalan dengan baik. Oke, terima kasih.